Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama bertemu kembali di dalam Bina Iman GKI Klasi Solo pada hari ini. Dan kiranya melalui sapaan firman Tuhan pada hari ini akan menguatkan kita dan membuat kita boleh terus semakin teguh di dalam pengharapan kepada Allah kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, oleh karena kasih-Mu, maka kami boleh terus diberikan kekuatan untuk kami melewati setiap hari dengan segala hal yang terjadi. Terima kasih ya Allah, karena Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk kami bersama merenungkan sabda Tuhan. Bapa berkenan untuk memberkati kami dan memberi kepada kami hikmat dan pengertian untuk kami berpegang teguh kepada setiap kebenaran yang Tuhan katakan kepada kami. Terima kasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan diambil dari kitab Daniel pasal 7 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Ia datang kepada yang lanjut usianya itu dan dibawa ke hadapannya. Kepadanya diberikan kekuasaan dan kemuliaan, serta kedudukan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya kerajaan yang tidak akan musnah. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kenyataan hidup ini, terkadang kita merasakan kekhawatiran, merasakan ketakutan oleh karena berbagai macam hal yang terjadi, berbagai macam pergumulan yang datang dan silih berganti. Tetapi juga oleh karena kita menyaksikan ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang mengerikan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kejahatan yang terjadi begitu marak, baik itu yang terjadi di kalangan anak-anak kecil, anak-anak yang sudah remaja, maupun juga bahkan sampai pada kalangan usia yang sudah lanjut sekalipun. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, belum lagi juga dengan kekuatan-kekuatan yang rasanya amat sulit untuk kita bisa mengalahkan mereka. Amat sulit untuk kita bisa menghadapi mereka. Amat sulit untuk kita bisa mengatasi. Bahkan terkadang kita merasa bahwa ya sudahlah, memang kita kalah. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama membaca di dalam kitab Daniel pasal 7 ini. Kalau kita membaca mulai dari ayat-ayat awal, maka kita menemukan bahwa yang kita baca ini adalah bagian dari apa yang mau dinyatakan oleh Daniel oleh karena suatu pengalaman yang dia alami ketika dia mengatakan bahwa dia mendapatkan penglihatan-penglihatan pada malam hari. Di dalam penglihatan itu Daniel melihat ada binatang-binatang yang kalau kita membaca menggambarkan kekuatan-kekuatan yang dahsyat, kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Mereka adalah binatang-binatang yang tangguh,
yang buas. Bahkan dikatakan ada binatang yang sangat mengerikan, yang sangat dahsyat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika membaca sampai di situ menjadi sebuah gambaran bahwa memang ada kekuatan-kekuatan yang kita jumpai dalam hidup kita. Yang terkadang juga kita merasa bahwa mereka punya kekuatan yang luar biasa. Mereka tidak mungkin untuk dikalahkan. Mereka tidak mungkin untuk dihadapi. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca pada ayat 13 dan 14 tadi, kita menemukan di situ Daniel melihat di dalam penglihatannya, dia melihat seorang seperti anak manusia. Ia datang kepada yang lanjut usianya itu dan dibawa ke hadapannya. Kepadanya diberikan kekuasaan dan kemuliaan serta kedudukan sebagai raja. Dan kerajaannya adalah kerajaan yang tidak akan musnah. Kekuasaannya adalah kekuasaan yang tidak akan lenyap. Yang dari Allah itulah yang memiliki kekuatan dan kekuasaan yang tidak mungkin terkalahkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada kekuatan-kekuatan yang besar, ada kekuasaan-kekuasaan yang rasanya sulit untuk mereka ditaklukkan. Tetapi ketika kita membaca pada ayat 13 dan ayat yang ke-14 tadi, kita dikuatkan, kita diteguhkan, kita dihiburkan, kita diingatkan bahwa Allah kita yang memiliki kekuasaan yang kekal. Bukan hanya kekuasaan yang bersifat sementara. Allah kita adalah Allah yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal, yang abadi, yang tidak akan pernah bisa dimusnahkan. Ini menjadi kekuatan dan penghiburan bagi setiap kita. Allah yang memiliki kekuatan dan kekuasaan yang melampaui segala kekuatan dan kekuasaan manapun. Walaupun sekali lagi terkadang sebagai manusia kita membayangkan, kita berpikir bahwa kekuatan-kekuatan yang kita saksikan saat ini, kekuasaan-kekuasaan yang kita lihat sekarang ini, rasanya sulit sekali, rasanya tidak mungkin untuk mereka bisa hancur, mereka memiliki keterbatasan waktu. Tetapi kita melalui firman Tuhan hari ini diingatkan bahwa yang tidak akan pernah musnah, bahwa yang akan terus abadi adalah hanya kekuatan, kekuasaan, pemerintahan yang dari Allah saja. Hanya Allah. Dan kita bersyukur karena kita adalah kepunyaan Allah itu. Kita bersyukur karena kita adalah milik Allah itu. Dia yang menjadi raja di atas segala raja. Dia yang memiliki kekuasaan di atas semua yang punya kekuasaan. Karena sesungguhnya semua yang punya kekuasaan di dunia ini adalah karena Allah, bukan oleh karena kekuatan dan kehebatan sebagai manusia. Allah yang memberikan kesempatan untuk bertahta. Tetapi tahta yang mereka punya bukanlah tahta yang abadi. Ada keterbatasan waktu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bersama merenungkan sabda Tuhan ini, maka mari kita bersama untuk memiliki hati yang bersandar kepada Allah. Oleh karena kita tahu bahwa apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita,
Allah yang memiliki kekuasaan dan kekuatan yang melampaui segala kekuatan dan kekuasaan manapun, Dia sanggup untuk memberikan kepada kita pertolongan. Dia sanggup untuk mengatasi dan menyelesaikannya. Di dalam kekhawatiran dan kecemasan kita, tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita adalah miliknya, kita adalah kepunyaannya yang memiliki segala kuasa dan kekuatan yang tidak akan pernah bisa dimusnahkan, yang bersifat kekal, yang bersifat abadi. Kiranya apa yang kita dengar pada hari ini pun juga mengingatkan kepada kita, untuk kita mengingat bahwa kita di dalam segala kekuatan kita, di dalam segala kehebatan kita, tetapi ingatlah bahwa di atas itu masih ada Dia yang memberikan kepada kita kekuatan, kehebatan, kesempatan untuk kita bertahta dimanapun saat ini kita ditempatkan. Jadi hendaklah kita memiliki kerendahan hati dan bukan kesombongan oleh karena apa yang Dia percayakan kepada kita. Sesungguhnya hanya Dialah Raja di atas segala raja. Dan biarlah kita sebagai hamba, kita sebagai manusia, kita sebagai abdi, kita tunduk kepada Dia, Sang Raja di atas segala raja itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang Kau katakan kepada kami. Apa yang Tuhan sampaikan menguatkan kami dan menghiburkan kami, tetapi juga mengingatkan kepada kami untuk kami tetap memiliki kerendahan hati, untuk kami hanya bersandar kepadamu dan berharap kepadamu, bukan kepada hal-hal yang lain yang ada dalam kehidupan kami. Ya Allah, kiranya Engkau memberkati untuk pergumulan-pergumulan yang dialami oleh umat-Mu. Tuhan akan menolong dan biarlah diberi hati untuk setia menanti pertolongan Tuhan saja. Engkau Bapa kiranya juga akan terus memberkati dan memakai GKI Klasi Solo khususnya di dalam mengerjakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Allah memperlengkapi dan Allah akan senantiasa menolong supaya kami boleh terus mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehadiran kami boleh berdampak bagi lingkungan di mana Engkau menempatkan kami. Kami serahkan para pemimpin bangsa kami di dalam segala pergumulan, di dalam segala perjuangan yang sedang dilakukan untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang adil, bangsa yang sejahtera, bangsa yang terus menegakkan kebenaran. Tuhan memberkati dan memberi hikmat. Terima kasih Bapa. Doa kami, hidup kami, harapan kami hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.